Kalau misalnya kita sebagai auditor pertama dan tidak ada sebelumnya tidak ada. Oh iya, kita sebagai auditor utama dan belum pernah diaudit kliennya dan tidak ada laporan pengendalian internal. Nah, yang pertama apa kecurigaan kita? Bukan hipotesa ya, kalau saya lebih senang sih nyebutnya itu hipotesa, dugaan. Kalau sudah demikian, teman-teman, otomatis tadi yang saya bilang, resiko inherent akan lebih besar. Pengujian bukti atau pengujian transaksi atau pengujian akun, lingkupnya atau areanya akan juga lebih luas. Nah, biasanya dari pengujian-pengujian bukti itu, apapun dalam yang bentuk fraud, curangan maupun kesalahan, itu akan kedetek. Artinya akan kedetek dengan sendirinya. Uh, Suatu saat lah teman-teman akan membuktikan ya omongan saya itu. Kalau teman-teman benar-benar menjiwai sifat skeptism atau keraguan-raguan sebagai auditor. Jadi kita itu kan harus ragu, harus bertanya-tanya begitu. Dengan klien kita itu nggak boleh langsung percaya tuh, apalagi hanya kita memperoleh informasi hanya melalui lisan, tidak melalui dokumen. Nah, nggak boleh kita sebagai auditor tuh langsung yakin atau langsung percaya. Nah, kalau misalnya ada dugaan ini dana hilang, tapi kemana? Nah, kan misalnya begitu. Kalau dia dalam bentuk eh, bank atau apa, itu akan mudah kedetek ya teman-teman, karena di bank itu terkonfirm semuanya, ini ke siapa, pemilik rekening ini siapa, itu terkonfirm, jadi sangat mudah untuk kita menemukannya. Nah, yang sulit ini kalau misalnya uh, yang diselundupkan itu atau yang di fraud atau yang dikorup itu bentuknya fresh money atau uang segar atau uang yang ada di kantor. Nah, itu agak sulit tuh kita menemukannya. Menemukannya gampang ya teman-temannya, menemukannya gampang karena kita akan melakukan case of name, lalu cut off hitung mundur. Nah, itu mudah sekali, akan dapat lah kalau ada selisih atau apa. Nah, hanya saja kalau bentuknya seperti itu kita tidak bisa mendetek ini uangnya lari kemana, ke siapa, siapa yang diuntungkan dari hilangnya uang, misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal menuliskan temuan. Oh, kita menemukan ternyata ada jumlah yang hilang. Cash misalnya sebesar 500 juta. Kita tulis dalam temuan. Nah, kalau dia organisasi nirlaba atau organisasi pemerintah misalnya, nah kita wajib untuk melaporkan itu ya. Nah, bisa jadi itu tindak pidana korupsi. Itu bisa jadi. Ya, seperti itu Siti. Pak. Makasih, Pak. Ada lagi teman-teman? Teman, simpulan dari keseluruhan rencana audit dan program audit itu mudahnya begini. Kita susun rencana dalam perencanaan nih, misalnya ini. Kita akan cek melakukan cek akun tadi saya bilang piutang. Di situ kita tulis jadwalnya kapan dan berapa lama. Begitu juga misalnya kita akan cek persediaan. Jumlahnya kapan yang akan dicek, ditentukan waktunya kira-kira berapa lama, 1 atau 2 hari. Begitu juga dengan aset tetap, misalnya seperti itu. Jadi kita tentukan berapa lama dan berapa banyak populasi serta sampelnya. Nah, program audit itu menjelaskan caranya seperti apa. Oh, peralatan itu seperti apa kita ngeceknya. Otomatis kalau peralatan itu kita bisa cek melalui dua, bukti pembayaran, kemudian kita cek fisiknya. Atau bisa juga kita bukti pembayaran, bukti pengadaan, kemudian cek fisik. Pembayarannya berapa, ada nggak bukti pengadaannya, ini lelang atau tidak, kemudian fisiknya ada tidak. Misalnya nih tercatat ada pembelian laptop 5 unit misalnya. Kita cek buktinya, oh ada, buktinya ada. Oke. Yang terakhir, ternyata setelah kita cek fisik yang ada itu cuman 4. Satunya nggak tahu kemana. Nah, otomatis yang satu itu menjadi catatan atau temuan untuk kita sebagai auditor.
Nah, kesimpulannya, rancangan itu menyusun apa yang kita akan lakukan, program audit itu menentukan seperti apa kita akan membuktikan hipotesa kita, membuktikan apa yang sudah kita rencanakan. Seperti itu teman-teman.